sinus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Pius ke-10 yang dikenal sebagai Paus Ekaristi, dengan ajaran-ajarannya yang kita warisi sampai hari ini terkait dengan kecintaan kita pada Ekaristi dan devosi pada Ekaristi, juga penerimaan komuni pertama yang secara khusus diberikan kepada anak-anak mulai usia 7 tahun. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaah yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Matius bab 22 ayat 1-14. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan
dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa hari ini adalah peringatan wajib Santo Pius ke-10, seorang paus yang hidup tahun 1835 sampai 1914. Juga sudah saya sebutkan tadi peran penting Paus Pius ke-10 yang membaharui kehidupan sakramen, terutama Ekaristi, sehingga Paus Pius ke-10 sering disebut sebagai Paus Ekaristi. Karena beliaulah yang mendorong agar umat beriman sesering mungkin menerima komuni suci dan menurunkan usia untuk menyambut komuni suci bagi anak-anak pada usia 7 tahun. Moto beliau adalah memulihkan segala sesuatu di dalam Kristus. Moto ini memandu reformasinya bagi gereja yang mencakup pembaruan liturgi, kodifikasi hukum kanon, dan perjuangan melawan ajaran sesat modernis. Itu salah satu hal penting yang dapat kita timba dari Paus Pius ke-10. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil kita berjumpa dengan Yesus yang menyampaikan perumpamaan yang ekstrim. Seorang raja yang mengundang rakyat ke sebuah pesta, dan yang diundang gak datang, lalu disebarkan undangan lain, juga tidak digubris, lalu kelompok-kelompok yang siapapun tadi dikatakan orang jahat, orang-orang baik, pokoknya semua disuruh masuk. Anehnya bahwa ada satu yang tidak berpakaian pesta tapi kemudian ditegur oleh sang tuan dan kemudian dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, diikat tangan dan kakinya. Mengapa? Apakah dia salah? Bukankah dia bagian dari mereka, orang jahat, orang baik yang diundang ke pesta itu? Kesalahannya hanya satu. Ketika ditanya, bagaimana mungkin kamu bisa sampai di tempat ini dengan pakaian yang tidak pantas itu? Dan dia diam saja. Andaikan dia menjawab, ampuni aku Tuhan, tadi hamba-hambamu memaksa dan meminta saya untuk masuk ke dalam pesta ini. Aku belum sempat ganti baju, mandi, dan seterusnya. Ada jawaban, pertanggungjawaban. Itu yang terpenting. Karena dia diam saja, maka lalu dikatakan dalam kitab suci tadi, Tuhan meminta agar dia diikat kaki dan tangannya lalu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Apakah sang Tuhan ini kejam?
Tidak juga. Dia, sang Tuhan, sudah bermurah hati, tapi orang menyalahgunakan kemurahan hati itu tanpa tanggung jawab. Hal yang sama lebih dramatis, ekstrim pada bagian sebelumnya ketika dia mengirimkan pasukan untuk membunuh para penolak, para pembunuh utusan, dan kemudian membakar kota itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus membuka segala rahmat ini untuk semua orang, tetapi memang untuk menerima rahmat dengan pantas, diperlukan pula selain rahmat sebagai yang utama dalam hidup kita, juga inisiatif-inisiatif kita untuk menata diri, untuk menjadi layak dan pantas menyambut rahmat yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita saling mendoakan agar kita dari hari ke hari semakin layak, semakin membenahi kehidupan kita, sehingga kita layak untuk menanggapi panggilan yang istimewa sebagai murid-murid Kristus. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.